terjadi di Indonesia pada saat ini yaitu sebagai berikut. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya COVID-19. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang ditemukan pada akhir Desember 2019. Total kasus yang terjadi hingga pada saat ini, penularan COVID-19 semakin merebak ke seluruh dunia. Sekitar 208 juta kasus terutama di Indonesia sudah terinfeksi COVID-19. Sekitar 3,8 juta orang. Dengan demikian, pemerintah mewajibkan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M sebagai berikut. Sekarang kita akan mengetahui seberapa pentingnya penggunaan masker. Lalu jika kita terus beraktivitas di luar selama pandemi ini, resikonya akan sebesar apa ya yang kita hadapi? Dan sebenarnya seberapa perlu sih kita menggunakan masker? Singkatnya, risikonya itu sangat besar dan kita sangat perlu memakai masker saat keluar rumah. Karena itu tidak langsung bikin sakit dan nunjukin gejala. Bisa saja ada orang yang positif corona yang tidak menggunakan masker, atau justru malah kita yang terkena positif tapi belum terdeteksi dan nularin orang banyak di sekitar kita. Namun apakah benar penggunaan masker dapat mencegah penularan virus? Ya, walaupun tidak 100% efektif, namun masker dapat mengurangi penyebarannya. Tapi perlu kita ingat, gunanya masker untuk melindungi kita dari orang yang sakit dan dari kita yang sedang sakit untuk melindungi orang lain. Untuk itu, tujuan kita satu, melindungi satu sama lain. Kita gerak bersama untuk saling bekerja. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Protokol kesehatan selanjutnya adalah menjaga jarak. Seperti kita ketahui, virus COVID-19 menular melalui percikan air liur. Oleh sebab itu, kita sangat perlu menjaga jarak agar kita terhindar dari penularan virus COVID-19. Ini merupakan langkah pencegahan terbaik, bisa menurunkan risiko sampai dengan 85%, paling efektif menurunkan angka penularan terutama ketika berada di ruangan publik. Menjaga jarak fisik tidak bermaksud memutus kontak sosial dengan orang lain. Menjaga jarak fisik untuk memastikan virus tidak menyebar. Mari kita sama-sama memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan selalu menjaga jarak. Langkah selanjutnya untuk mencegah COVID yaitu dengan cara menjauhi atau menghindari kerumunan massa atau orang banyak. Hindarilah tempat publik di mana banyak orang terbiasa berkerumun, seperti ketika melihat pertunjukan musik atau konser, atau ketika kita menghadiri pesta pernikahan atau hajatan besar, ketika kita antri untuk menonton di bioskop, dan ketika kita berdesak-desakan ketika belanja di mall atau di pasar tradisional. Apabila keadaan memaksa Anda untuk berada di tempat ramai atau di tengah kerumunan, maka tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan setelah melaksanakan kegiatan di luar rumah, dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Bila tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah dan tetap jaga kesehatan. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus corona bisa berada di mana saja. Semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula risiko terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah.
Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Jadi, marilah kita menjaga kesehatan dan tetap stay di rumah ya. Marilah kita menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 5M yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit COVID-19 di Indonesia.